Semuanya sudah siap? Di sini Kak Maria tidak sendiri, Kak Maria dengan Kak Vera. Hai Kak. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kak Maria undang untuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Untuk adik-adik, kita akan menaikkan pujian kita yang berkata, Aku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap penyembahan, kita naikkan pujian ini dan bersungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat sore hari ini kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami sukacita yang daripadamu untuk mengikuti ibadah kami pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Pasti masih semangat semuanya. Kita akan menyanyi pakai gerakan, jadi adik-adik masih tetap dalam keadaan berdiri semuanya. Kita akan nyanyi pujian kita yang berkata Jalan serta Yesus. Semuanya ikut gerakan kakak-kakak di sini ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik masih suka cita? Amin. Kita masih punya satu lagu lagi yang pakai gerakan, jadi semuanya masih dalam keadaan berdiri. Kita punya lagu apa Kak? Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
kita akan siapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Baik adik-adik, semuanya dalam keadaan duduk, lipat tangan, tutup mata. Kita akan naikkan penyembahan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. KPR akan membawa kita dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami telah memuji, menyembah Kau Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Udah siap belum dengerin cerita firman Tuhan? Siap dong. Nah, kalau udah siap, sekarang kita duduk yang manis, pasang telinganya, lipat tangannya, kita dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, dulu itu ada 7 orang diaken yang terpilih untuk menolong para rasul. Dan ketujuh diaken itu dipenuhi Roh Kudus dan penuh hikmat. Gereja sangat gembira, senang banget karena ketujuh diaken ini terpilih. Karena dengan adanya mereka, semua berjalan dengan baik, semua masalah-masalah terpecahkan. Tapi pada saat itu, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus masih tinggal di Yerusalem. Dan saat itu akhirnya Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi kepada orang-orang yang percaya. Nah, saat itu Stefanus, salah satu dari 7 orang yang terpilih itu, yang dikasihi oleh semua orang yang mengenalnya. Dan Tuhan memberinya kuasa dan dia telah melakukan banyak sekali mujizat kesembuhan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Wah, hebat ya Stefanus.
Karena dia punya Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang juga Tuhan kita semua. Tapi lama-lama orang-orang itu iri dan dengki kepada Stefanus ini. Dan mereka takut dan khawatir kalau nanti makin banyak orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Karena mereka gak mau hal itu terjadi. Akhirnya mereka berdebat dengan Stefanus. Sampai akhirnya Stefanus itu dirajam dengan batu sampai mati. Waduh, parah banget ya adik-adik. Lalu gimana dengan Filipus dan semua orang yang terpilih lainnya? Masih sisa 6 orang ya. Mereka tentunya dalam kesusahan. Lalu akhirnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menguburkan Stefanus. Mereka itu sangat sedih karena mereka sangat suka, sangat mengasihi Stefanus. Tapi mereka tahu sekarang Stefanus sudah bahagia di surga. Dan sekarang waktunya mereka untuk khawatir dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mungkin saja orang-orang yang telah merajam Stefanus itu akan juga menjahati mereka. Bisa aja mereka mungkin dipenjara. Atau mungkin dibunuh seperti Stefanus. Aduh, menakutkan ya adik-adik. Dan akhirnya mereka semua berdoa kepada Tuhan Yesus untuk menanyakan, apa yang harus dilakukan. Dan mereka semua berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjawab doa mereka. Kalau semua orang Kristen itu yang dapat meninggalkan Yerusalem, mereka harus segera melakukannya. Mereka semua tuh harus pindah. Tapi pindahnya ke beda-beda arah, ke berbagai negara. Ada yang ke Amerika. Zaman itu udah ada belum ya Amerika? Ya pokoknya mereka pindah semua ke beda-beda arah, berbagai daerah, berbagai negara. Tapi para rasul harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus dekat dengan orang-orang Kristen yang gak bisa pindah dari Yerusalem. Yang gak bisa pindah itu mungkin yang sakit, yang udah di penjara gitu. Dan akhirnya orang-orang yang percaya itu melarikan diri dari Yerusalem. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, barat daya, ada yang ke timur. Dan kemanapun mereka pergi, karena kasih mereka dan iman mereka kepada Tuhan Yesus, mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kehebatan, tentang kebaikan Tuhan Yesus. Para penduduk yang melihat betapa orang-orang Kristen ini percaya, betapa orang-orang ini saling mengasihi dan bersuka cita walaupun mereka harus meninggalkan rumah, banyak orang yang mendengarkan mereka. Banyak juga yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang-orang di seluruh dunia, di berbagai daerah, di desa-desa mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Nah, pada saat itu ada seorang yang bernama Filipus. Filipus itu meninggalkan Yerusalem dan ikut dalam rombongan yang pergi menuju Samaria. Zaman dulu tuh orang-orang pada takut ke Samaria. Pada gak ada yang orang Yahudi yang mau ke Samaria. Karena di Samaria itu mereka banyak menyembah Allah-Allah yang beda-beda, yang lain, yang palsu. Tapi Tuhan Yesus tetap mau ada orang-orang nih yang pergi ke Samaria, agar Samaria itu juga mengenal Tuhan Yesus. Dan kucuk-kucuk akhirnya sampailah mereka di Samaria. Lalu dipimpin dengan Tuhan, Filipus datang ke sebuah kota di mana di situ ada seorang dukun sakti. Dukun itu namanya Simon. Dia itu bisa ngelakuin hal-hal yang ajaib dan membuat orang-orang itu kagum. Mereka berpikir kalau ini adalah kuasa dari Tuhan, karena saat itu mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Padahal dia melakukan hal ajaib itu dengan kuasa dari setan. Dan waktu Filipus tiba di kota ini, dia bercerita kepada orang Samaria betapa hebatnya, betapa baiknya Tuhan Yesus. Dia mampu mengalahkan kuasa jahat, mampu mengalahkan kuasa setan. Dan itu berasal dari Tuhan, dari Allah yang Maha Kuasa. Dan akhirnya banyak orang-orang Samaria yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, membawa orang-orang yang kerasukan setan, membawa orang-orang sakit. Dan Filipus mendoakan mereka semua. Dan mereka semua itu sembuh karena kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, gimana dengan dukun jahat itu? Dukun jahat itu
Gak ada lagi yang memperhatikan, dan dia juga diam-diam mulai memperhatikan Filipus. Dan akhirnya ia juga mulai percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya banyak orang Samaria yang dibaptis karena mereka percaya dengan kehebatan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, para rasul yang ada di Yerusalem yang mendengar kabar bahwa banyak orang Samaria yang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus, senang sekali mendengar berita ini. Mereka akhirnya berencana pergi ke Samaria untuk mengunjungi orang-orang Kristen di sana. Mereka meninggalkan Yerusalem dengan berjalan kaki sampai akhirnya tiba di kota Samaria, di mana ada Filipus. Wah, Filipus senang banget bisa ketemu sama Petrus dan Yohanes. Lalu, akhirnya Filipus minta agar Petrus dan Yohanes ini mendoakan orang-orang yang sudah dibaptis ini. Nah, saat Rasul Petrus dan Yohanes mendoakan mereka yang baru bertobat, menumpangkan tangan di atas orang-orang ini. Mereka semua menerima Roh Kudus sama seperti yang terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta. Nah, karena itu orang-orang jadi lebih gembira, lebih bersuka cita, dan mereka juga semakin lebih kuat di dalam Tuhan Yesus setelah menerima Roh Kudus. Nah, kalian ingat kan dukun jahat yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata hatinya belum sepenuhnya berubah. Mereka melihat Yohanes dan Petrus dan ingin menawarkan uang yang ia miliki dan berkata, "Berilah aku kuasa seperti kuasa yang kamu miliki. Jika aku menumpangkan tangan, orang itu boleh menerima Roh Kudus. Biar aku bisa dikagumi oleh banyak-banyak orang." Tapi Yohanes dan Petrus menjawab dengan keras, "Pergi kamu dengan uangmu. Roh Kudus itu adalah anugerah Allah yang gak bisa dibeli dengan uang. Kamu berdoa aja kepada Allah agar Dia mengubah hatimu dan segala pikiran yang jahat. Dengan demikian, pikiran jahat itu tidak kembali kepadamu." Dan akhirnya Petrus dan Yohanes kembali dia ke Yerusalem. Saat di perjalanan, mereka juga sempat singgah-singgah memberitakan Injil di banyak-banyak desa Samaria. Mereka ini mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, menurut kalian apa yang akan terjadi kalau sampai Filipus ini dan orang-orang percaya lainnya tidak sampai pergi ke Samaria? Pastinya orang-orang Samaria di sana akan tetap percaya pada kuasa gelap. Mereka akan terus mencari pertolongan dari dukun yang jahat itu dan terus menerima kuasa dari setan. Mereka nggak akan mengenal damai, nggak akan mengenal sukacita yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka yang percaya. Pasti sedih sekali rasanya ya kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, kita juga sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pastinya mau memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Caranya gimana? Caranya kita menjadi anak yang baik, yang dengar-dengaran, terus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka yang melihat, "Wih, anak ini baik banget ya, rajin, mau dengar-dengaran sama orang tua, suka menolong. Oh, pasti karena dia ini anak Tuhan Yesus yang hebat itu." Nah, sekarang ayo kita buka ayat hafalan kita. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sekali lagi ya. Di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang ayo kita berdoa. Kita tutup matanya, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau dengar-dengaran, yang mau menjadi lebih baik lagi, yang mau menolong sesama, yang mau mengasihi sesama.
dan mau memberitakan kabar baik kepada semua orang tentang kebaikan, kehebatan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi, bagaimana? Pasti seru kan? Nah jangan lupa adik-adik untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik kakak punya pengumuman untuk persembahan kita, bisa dilihat di bawah sini. Oke, jangan lupa hari minggu depan kita akan ketemu lagi di jam 4 sore. dan tentunya di link GPDI Kota Wisata. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.